Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiao Yan telah bertemu dengan teman gurunya Xuan Kongji, dan Xuan Kongji pun berharap bahwa Xiao Yan dan yang lainnya bisa memenangkan lomba alkemis ini. Dan berharap salah satu dari mereka bisa menaklukkan api 3000 terbakar. Dan setelah itu Xiao Yan pun dia melatih kekuatan jiwa spiritualnya dan dia juga melatih teknik gulungan yang diberikan oleh Xuan Kongji, yaitu handspring spiritual. Esok hari tiba kota Pil Holy langsung mulai mendidih. Xiao Yan dan yang lain bersiap menuju tempat lomba alkemis. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo." Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Pada saat kelompok Xiao Yan telah tiba, mereka hanya melihat kepala manusia yang padat, tanpa ujung. Kelompok Xiao Yan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka memandang sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan tempat ini adalah alun-alun besar yang luasnya 10.000 kaki. Sebuah gong keras dan jelas tiba-tiba bergema di daerah sementara Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi, ada 3 orang muncul. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan sudah melihat salah satu kepala raksasa dari Pil Tower, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 eksistensi yang dia tidak dapat mendeteksi aura apapun darinya. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit gelap, matanya seperti kilatan petir, menusuk jiwa sampai ke titik di mana ia merasa sakit. Yang di sebelah kanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, sudah jelas keduanya harus menjadi 2 kepala raksasa lainnya dari Menara Pil. Seluruh kerumunan menjadi lebih tenang mengikuti penampilan ketiga orang ini. Manusia tak berujung mengubah tatapan mereka, yang mengandung segala macam emosi, kepada ketiga orang ini. Aku yang tua Xuan Kongzi akan mewakili Menara Pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlianmu. Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang lama tidak akan membuang-buang waktu semua orang di sini. Pertemuan Pil akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, kamu harus berusaha keluar dari dunia ilusi dan jika kamu berhasil keluar dalam waktu yang telah ditentukan, maka kalian akan ikut dalam seleksi kedua di dunia Pil untuk melanjutkan ujiannya. Juara kali ini tidak hanya akan dapat memperoleh posisi penerus potensial dari kepala raksasa Pil Tower, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan yang berisi metode latihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk maju ke tingkat 8 atau ke-9, hal ini membuat semua alkemis gempar. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya dengan tenang menjadi lebih kasar. Dia jelas mengerti betapa langka dan berharga metode pelatihan jiwa zaman kuno itu, tidak berlebihan untuk mendeskripsikan harta semacam itu sebagai tak ternilai. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apapun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suatu hawa panas menerpa mata hitam gelapnya. Dia tidak peduli tentang status potensi untuk menjadi pengganti kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat dengan mudah mengabaikannya karena dia dengan jelas mengerti jika dia ingin menjadi seorang alkemis tingkat 9. Metode latihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh dia kurang. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus melakukan semua usahanya hanya untuk gulungan latihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi melihat mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah. Dari panggung yang tinggi, dia sedikit tersenyum, menatap langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Ujian akan segera dimulai, semua alkemis berada di tingkat 5 ke atas. Harap masukkan rintangan pertama, Alam Fantasy Soul. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke alun-alun besar. Ruang dalam berwarna abu-abu dengan cepat meliuk, membentuk bagian-bagian dunia yang aneh. Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan orang yang tak ada habisnya. Mereka bertindak seperti belalang ketika mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, semuanya memasuki ruang terdistorsi. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar sorak-sorai dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah, tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Kompetisi ketat dari Pil Gathering telah resmi dimulai pada saat ini.
Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia melihat sosok manusia memasuki dunia fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata, "The Pale Gathering kali ini telah menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua yang terkenal juga datang. Api-api 3000 jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu saja, mereka ingin datang dan bergabung dalam kegembiraan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat haha." Xuan Kongzi tersenyum dan mengangguk. Generasi yang lebih muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan, murid Yao Chen, orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sisinya. Yao Chen, wanita cantik itu sedikit kaget. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah pertemuan pil selesai, kami mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa, dia membantu pil tower kami saat itu. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang telah terjadi. Mentalnya yang seperti orang tua yang beriak itu mulai berfluktuasi. Wajahnya tenggelam saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu Hall of Souls telah menargetkannya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak menerima nasib seperti ini. Kamu dapat berbicara dalam masalah yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu. Kamu telah diam-diam mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Xuan Kongzi menarik nafas. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pertemuan pil selesai. Aku telah mendengar anggota Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan hal lain. Cerita pindah kepada Xiao Yan yang masuk lubang abu-abu. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu yang tebal. Jelas, tempat ini harus menjadi apa yang disebut rintangan realem fantasi. Kaki Xiao Yan tetap tertanam di uap abu-abu dalam. Dia tidak menyerang secara acak, sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang megah perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu jelas menekan jiwa seseorang. Metode ini untuk menjebak seseorang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Tempat ini seharusnya sudah dibentuk oleh para ahli dari Pil Tower. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mengubah ruang. Ruang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang secara acak menerobos masuk, seseorang pasti akan kehilangan arahnya atau bahkan terjebak di sini. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, seseorang harus secara jelas mengidentifikasi jejak distorsi space. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap yang mengembun aneh ini, pandangan seseorang dan kekuatan spiritual semuanya ditekan. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melewati kabut abu-abu. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut dari kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika dia melihat wajah sosok tua itu. Guru, mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah yang tidak asing itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat Xiao Yan dengan tangannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana guru Xiao Yan yang dirantai oleh aula jiwa. Dia pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dia pun meminta tolong untuk segera menyelamatkannya. Melihat hal ini tentu saja Xiao Yan pun menjadi sangat bersedih. Xiao Yan pun mengatakan, guru, maafkan aku yang belum bisa menyelamatkanmu. Aku tahu ini tidak nyata, tapi aku sangat bersyukur bisa bertemu guru lagi, guru. Jangan khawatir, aku akan segera menyelamatkan guru dan juga ayah, tunggulah aku. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun berhasil menghadapi rintangan ilusi ini. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa itu juga adalah ilusi. Xiao Yan pun langsung menghantamnya, yang ketika Xiao Yan berbalik ternyata itu adalah Cao Ying dan juga Song Qing. Cao Ying pun mengatakan, Xiao Yan ini bukan ilusi ini, aku dan Song Qing. Xiao Yan pun sangat kaget ketika melihat mereka berdua. Ternyata kalian, aku pikir ini adalah ilusi. Aku meminta maaf karena telah menghantammu tanpa sengaja. Kemudian Cao Ying pun mengatakan, kenapa kamu begitu panik di dunia fantasi ini? Jika tadi aku tidak melemparkan batu, mungkin kamu sudah terbawa ilusi itu jauh.
Xiao Yan pun mengatakan seseorang mudah sekali terperdaya dikala hatinya terluka di saat ingin bertemu seseorang yang dia cintai namun tidak tersampaikan. Jadi kita selalu memikirkannya sekalipun telah menjadi kuat, aku tetaplah manusia, aku masih memiliki orang yang aku cintai dan tidak bisa bertemu. Kemudian Cao Ying pun mengatakan sudahlah pemula tetaplah pemula, jika guru kami tidak meminta kami untuk menjagamu kami tidak akan memperdulikanmu sekarang lebih baik kamu ikut bersamaku, ayo kita langsung menuju tahap kedua dalam lomba alkemis ini. Akhirnya Xiao Yan pun dan yang lainnya mereka bertiga tiba di lubang dimensi. Cao Ying pun mengatakan kita telah sampai ini ada jalan keluar dari seleksi pertama dari dunia ilusi ini sekarang kita menuju seleksi kedua ke dalam dunia pil. Kita akan diminta mencari daftar tanaman obat oleh salah satu ketua. Nantinya di dalam dunia pil itu tidak ada akan bantuan siapapun walaupun dalam keadaan hidup dan mati jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di sana. Persaingan akan sangat ketat mengorbankan hidup dan mati setelah itu Xiao Yan pun mengatakan baiklah aku mengerti kalau cuma pertarungan itu adalah keahlianku. Xiao Yan pun dengan segera menerobos masuk ke dalam lubang dimensi tersebut yang mengatakan sampai jumpa aku duluan ya. Cao Ying pun sangat terkejut melihat hal ini kenapa dia terlalu terburu-buru seperti itu aku ingin kita maju bersama-sama dan saling menjaga dan memastikan kita menuju tahap selanjutnya dan dia malah menyelonong sendiri. Singkat cerita Xiao Yan ini pun telah tiba di tahap tes kedua ini yang ternyata telah banyak orang yang sampai di sini mereka pun langsung menatap ke arah Xiao Yan beraninya mengikuti kita kemari. Sepertinya ada yang sudah bosan hidup padahal semakin sedikit yang sampai di sini akan lebih baik. Xiao Yan sangat terkejut ketika melihat ternyata sudah banyak orang, dan tiba-tiba salah satu orang tua dari Menara Pil muncul dengan menaiki kura-kura terbang, dan mengatakan, aku ketua utusan dari Pil Tower yang akan memandu kalian ke dalam dunia Pil. Selamat kalian telah mencapai dalam tes kedua ini kalian sebelumnya telah melewati dunia ilusi dan selanjutnya di tahap kedua ini kalian akan menuju ke dalam dunia Pil.